Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem dasar komputer. Kita akan belajar tentang komponen-komponen utama komputer, bagaimana mereka bekerja, dan fungsinya masing-masing. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, yang saling terhubung dan bekerja sama untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bayangkan komputer sebagai sebuah pabrik mini. Hardware-nya seperti mesin-mesin di pabrik, sedangkan software-nya seperti instruksi kerja yang mengatur jalannya produksi. Hardware adalah komponen fisik dari sebuah komputer yang bisa kita lihat dan sentuh. Hardware ini bekerja sama dengan software, perangkat lunak, untuk menjalankan berbagai tugas. Bayangkan komputer sebagai sebuah mobil, hardware adalah bagian fisik mobil seperti mesin, roda, dan kemudi, sedangkan software adalah instruksi manual yang menjelaskan cara mengoperasikan mobil. Fungsi utama hardware: memproses data, mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Menyimpan data secara permanen atau sementara. Menampilkan data, menampilkan hasil pemrosesan data. Menerima input, menerima perintah dari pengguna. Jenis-jenis hardware. Hardware komputer dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsinya. 1. Unit pemrosesan pusat, CPU. O. Otak dari komputer. O. Melakukan semua perhitungan dan instruksi. O. Semakin tinggi kecepatan CPU, semakin cepat komputer dalam memproses data. 2. Memori. O. RAM, Random Access Memory, memori sementara untuk menyimpan data yang sedang digunakan. Ketika komputer dimatikan, data di RAM akan hilang. O. ROM, Read Only Memory, memori yang berisi instruksi dasar yang dibutuhkan komputer untuk memulai. Data di ROM tidak dapat diubah. O. Hard disk, penyimpanan data permanen. Semua file, program, dan sistem operasi disimpan di sini. 3. Motherboard. O. Papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. O. Mirip seperti kota, motherboard menghubungkan semua bagian sehingga bisa bekerja sama. 4. Kartu ekspansi. O. Kartu yang dapat ditambahkan ke motherboard untuk meningkatkan kinerja komputer, seperti kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. 5. Perangkat input. O. Alat untuk memasukkan data ke komputer, seperti keyboard, untuk mengetik teks, mouse, untuk menggerakkan kursor dan memilih menu, scanner, untuk memindai dokumen atau gambar, mikrofon, untuk merekam suara, kamera, untuk mengambil gambar atau video. 6. Perangkat output. O. Alat untuk menampilkan hasil pemrosesan data, seperti monitor, untuk menampilkan gambar dan teks, printer, untuk mencetak dokumen, speaker, untuk mengeluarkan suara. Contoh hardware dan fungsinya. CPU berfungsi untuk memproses data. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan semua komponen. Kartu grafis berfungsi untuk mengolah data visual. Keyboard berfungsi untuk memasukkan teks. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Monitor berfungsi untuk menampilkan output. Printer berfungsi untuk mencetak dokumen. Bagaimana hardware bekerja sama? Ketika Anda mengetik di keyboard, sinyal tersebut dikirim ke CPU. CPU kemudian memproses data tersebut dan menyimpannya di RAM. Jika Anda ingin menyimpan dokumen tersebut, data akan dipindahkan ke hard disk. Saat Anda mencetak dokumen,
CPU akan mengirimkan perintah ke printer untuk mencetak hasil. Software adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak, yang memberikan instruksi kepada hardware agar dapat bekerja sesuai dengan keinginan pengguna. Jika hardware adalah bagian fisik komputer, maka software adalah bagian non-fisik yang berupa kumpulan data dan instruksi. Fungsi utama software: mengontrol hardware. Software memberikan perintah kepada hardware untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Misalnya, ketika kamu mengetik di keyboard, software akan menerjemahkan perintah tersebut dan menampilkannya di layar. Memproses data, software mengolah data yang dimasukkan oleh pengguna atau diambil dari perangkat lain. Memberikan antarmuka pengguna, software menyediakan tampilan visual dan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Jenis-jenis software. Secara umum, software dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Sistem operasi, operating system, merupakan software dasar yang mengelola seluruh sumber daya hardware komputer. Contoh, Windows, macOS, Linux. Fungsi utama: mengatur proses booting, mengelola file, menjalankan aplikasi, dan menyediakan antarmuka pengguna. Aplikasi, application, program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Contoh, Microsoft Word, Adobe Photoshop, game, browser. Dibagi menjadi beberapa jenis. Aplikasi produktivitas, digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja, seperti Microsoft Office. Aplikasi grafis, digunakan untuk mengolah gambar dan desain, seperti Adobe Photoshop. Aplikasi multimedia, digunakan untuk memutar musik, video, dan mengedit multimedia. Aplikasi utilitas, digunakan untuk memelihara dan mengoptimalkan kinerja komputer. Bagaimana software bekerja? Software ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Bahasa pemrograman ini kemudian diterjemahkan menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Ketika sebuah program dijalankan, instruksi dalam program tersebut akan dieksekusi satu persatu oleh CPU. Contoh sederhana: ketika kamu membuka dokumen Word, kamu sebenarnya menjalankan sebuah aplikasi, Word, yang merupakan software. Aplikasi Word akan berinteraksi dengan sistem operasi, misalnya Windows, untuk menggunakan sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Saat kamu mengetik, software Word akan menyimpan data yang kamu ketik ke dalam RAM. Jika kamu menyimpan dokumen, data tersebut akan disimpan secara permanen di hard disk. Jika hardware adalah komponen fisik komputer dan software adalah program yang menjalankan komputer, maka brainware adalah manusia yang mengoperasikan dan memanfaatkan kedua komponen tersebut. Pengertian brainware. Brainware adalah istilah yang merujuk pada orang-orang yang menggunakan, mengoperasikan, dan mengembangkan sistem komputer. Kata brainware sendiri berasal dari kata brain, yang berarti otak, dan ware, yang berarti perangkat. Jadi, brainware bisa diartikan sebagai perangkat otak, atau perangkat intelektual. Peran brainware. Peran brainware sangat penting dalam sistem komputer. Mereka adalah jembatan antara hardware dan software. Beberapa peran utama brainware antara lain: pengguna, orang yang secara langsung menggunakan komputer untuk berbagai keperluan, seperti mengetik dokumen, browsing internet, bermain game, dan lain-lain. Programmer, orang yang menulis kode program untuk membuat software. Analis sistem, orang yang menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang sistem komputer yang sesuai. Teknisi komputer, orang yang memperbaiki dan merawat perangkat keras komputer. Administrator jaringan, orang yang mengelola jaringan komputer. Contoh brainware:
Seorang siswa menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas sekolah. Seorang programmer membuat aplikasi untuk smartphone. Seorang gamer bermain game di komputer. Seorang desainer grafis membuat desain menggunakan software desain. Pentingnya Brainware. Brainware adalah komponen yang paling fleksibel dan adaptif dalam sistem komputer. Kualitas dan kemampuan Brainware akan sangat mempengaruhi bagaimana sebuah sistem komputer digunakan. Seorang Brainware yang terampil dapat memaksimalkan potensi komputer, sedangkan Brainware yang kurang terampil dapat menyebabkan kesalahan atau bahkan kerusakan pada sistem. Hubungan Brainware dengan hardware dan software. Brainware, hardware, dan software saling bergantung satu sama lain. Brainware menggunakan hardware dan software untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Hardware menyediakan platform fisik untuk menjalankan software, sedangkan software menyediakan instruksi yang dieksekusi oleh hardware. Brainware bertindak sebagai penghubung antara keduanya, memberikan input dan menerima output dari sistem. Jenis-jenis komputer. Komputer telah berkembang pesat dan hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Berikut adalah beberapa jenis komputer yang umum ditemui. Apa itu komputer PC? PC adalah singkatan dari personal komputer atau dalam bahasa Indonesia disebut komputer pribadi. Ini adalah jenis komputer yang paling umum digunakan oleh individu maupun di lingkungan kantor. PC dirancang untuk fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pengguna. Karakteristik utama PC. Fleksibilitas. PC dapat dikonfigurasi dengan berbagai komponen untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari penggunaan sehari-hari hingga tugas-tugas yang lebih berat seperti desain grafis atau pengeditan video. Kompatibilitas, PC umumnya menggunakan komponen yang kompatibel, sehingga mudah untuk mengupgrade atau mengganti komponen yang rusak. Harga, tersedia dalam berbagai rentang harga, sehingga dapat disesuaikan dengan budget. Sistem operasi, biasanya menggunakan sistem operasi Windows, namun juga ada yang menggunakan Linux atau Mac OS. Komponen utama PC. Unit sistem, bagian utama PC yang berisi komponen-komponen seperti CPU, Central Processing Unit otak komputer yang menjalankan semua instruksi. RAM, Random Access Memory memori sementara untuk menyimpan data yang sedang digunakan. Motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen. Hard disk, penyimpanan data permanen. Kartu grafis, mengolah data visual dan menampilkannya di layar. Power supply, memberikan daya listrik ke semua komponen. Perangkat input, alat untuk memasukkan data ke komputer, seperti keyboard, mouse, scanner. Perangkat output, alat untuk menampilkan hasil pemrosesan data, seperti monitor, printer, speaker. Jenis-jenis PC. Desktop PC, PC yang ditempatkan di atas meja, memiliki unit sistem yang terpisah dengan monitor. All-in-one PC, PC yang menggabungkan unit sistem dan monitor dalam satu perangkat. Mini PC, PC berukuran kecil dan ringkas, cocok untuk penggunaan sehari-hari atau sebagai media center. Kegunaan PC. PC digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain produktivitas, membuat dokumen, spreadsheet, presentasi, dan tugas-tugas kantor lainnya. Hiburan, bermain game, menonton film, mendengarkan musik. Pendidikan, belajar, melakukan penelitian, dan membuat tugas sekolah. Komunikasi, berselancar internet, mengirim email, video call. Desain, membuat desain grafis, video editing, dan animasi. Kelebihan PC. Fleksibilitas, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kinerja,
dapat ditingkatkan dengan mengganti komponen. Harga, tersedia dalam berbagai pilihan harga. Kompatibilitas, mudah menemukan perangkat tambahan. Kekurangan PC. Ukuran, desktop PC cenderung lebih besar dan kurang portabel dibandingkan laptop. Konsumsi daya, beberapa PC membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Komputer laptop, komputer pribadi yang portabel. Laptop, atau sering juga disebut notebook, adalah jenis komputer pribadi yang dirancang untuk mudah dibawa kemana-mana. Ukurannya yang lebih kecil dan ringan dibandingkan komputer desktop membuatnya sangat praktis untuk digunakan di berbagai tempat. Ciri-ciri laptop. Portable, dapat dengan mudah dibawa kemana saja karena ukurannya yang kompak dan biasanya dilengkapi dengan baterai. Terintegrasi. Semua komponen utama seperti layar, keyboard, touchpad, dan speaker sudah terintegrasi dalam satu unit. Kinerja laptop terus meningkat seiring perkembangan teknologi, sehingga banyak laptop yang kini memiliki kinerja setara dengan komputer desktop. Variasi, tersedia dalam berbagai ukuran layar, spesifikasi, dan harga untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Komponen utama laptop. Secara umum, komponen utama laptop sama dengan komputer desktop, namun dengan ukuran yang lebih kecil dan dirancang untuk efisiensi daya. Komponen utama tersebut antara lain CPU, Central Processing Unit otak dari laptop yang menjalankan semua instruksi. RAM, Random Access Memory memori sementara untuk menyimpan data yang sedang digunakan. Hard disk atau SSD, penyimpanan data permanen. SSD, Solid State Drive, semakin populer karena lebih cepat dan tidak memiliki bagian yang bergerak. Motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen. Layar, sebagai output utama untuk menampilkan informasi. Keyboard, untuk memasukkan teks. Touchpad, menggantikan fungsi mouse. Baterai, memberikan daya saat laptop tidak terhubung ke sumber listrik. Keunggulan laptop. Portabilitas, mudah dibawa kemana saja. Fleksibilitas, dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan. Efisiensi daya, baterai memungkinkan laptop digunakan tanpa harus selalu terhubung ke listrik. Kekurangan laptop. Harga, umumnya lebih mahal dibandingkan komputer desktop dengan spesifikasi yang sama. Kinerja laptop mungkin tidak sebaik komputer desktop untuk tugas-tugas yang sangat berat. Pilihan komponen upgrade biasanya lebih terbatas dibandingkan komputer desktop. Jenis-jenis laptop. Notebook, laptop dengan ukuran standar. Ultrabook, laptop yang sangat tipis dan ringan, dengan fokus pada portabilitas. Gaming laptop, dirancang untuk bermain game dengan performa tinggi, dilengkapi dengan kartu grafis yang kuat. 2 in 1, laptop yang dapat diubah menjadi tablet. Chromebook, laptop yang menggunakan sistem operasi Chrome OS dari Google. Tips memilih laptop. Tentukan kebutuhan. Apakah Anda membutuhkan laptop untuk bekerja, belajar, atau bermain game? Anggaran, tentukan berapa banyak yang ingin Anda keluarkan. Ukuran layar, pilih ukuran layar yang nyaman untuk Anda gunakan. Spesifikasi, perhatikan spesifikasi seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Fitur tambahan, pertimbangkan fitur-fitur tambahan seperti backlit keyboard, fingerprint sensor, atau port yang Anda butuhkan. Apa itu komputer server? Komputer server adalah perangkat komputer khusus yang dirancang untuk melayani permintaan dari komputer lain dalam sebuah jaringan. Bayangkan server sebagai seorang pustakawan yang melayani banyak pembaca. Pembaca, klien, datang ke pustakawan, server,
untuk meminjam buku, data. Server kemudian mencari buku yang diminta dan memberikannya kepada pembaca. Fungsi utama server. Penyediaan sumber daya. Server menyediakan berbagai sumber daya seperti penyimpanan data, aplikasi, dan layanan jaringan kepada komputer klien. Pengelolaan jaringan. Server mengelola lalu lintas data di dalam jaringan, mengatur akses, dan memastikan keamanan data. Penyimpanan data, server menyimpan data dalam jumlah besar yang dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Aplikasi, server menjalankan berbagai aplikasi seperti web server, email server, database server, dan aplikasi bisnis lainnya. Perbedaan server dan komputer pribadi memiliki perbedaan, salah satunya adalah dari segi tujuan. Komputer server dibuat dengan tujuan untuk melayani banyak pengguna, berbeda dengan komputer pribadi yang diciptakan untuk digunakan secara perorangan. Kemudian dari segi penyimpanan, komputer server digunakan oleh banyak pengguna. Tentu saja dia dilengkapi dengan kapasitas yang sangat besar disebanding komputer pribadi. Masih banyak lagi perbedaan antara keduanya. Jenis-jenis server. Web server menyediakan layanan web, memungkinkan pengguna mengakses situs web. Mail server mengelola email, menerima dan mengirim email. Database server menyimpan dan mengelola database. File server menyediakan penyimpanan file yang dapat diakses oleh banyak pengguna. Application server menjalankan aplikasi bisnis. Game server menyediakan layanan untuk permainan online. Komponen utama server. Prosesor lebih kuat dan memiliki banyak core dibandingkan prosesor komputer biasa. Memori, kapasitas besar untuk menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Hard disk, kapasitas sangat besar untuk menyimpan data dalam jumlah banyak. Kartu jaringan, untuk menghubungkan server ke jaringan. Sistem operasi, khusus server, dirancang untuk stabilitas dan keamanan. Mengapa server penting? Server sangat penting dalam dunia teknologi informasi karena memungkinkan berbagi data. Banyak pengguna dapat mengakses data yang sama secara bersamaan. Meningkatkan efisiensi, memungkinkan tugas-tugas kompleks dibagi menjadi beberapa komputer. Menyediakan layanan 24/7, server dapat beroperasi terus-menerus tanpa henti. Menjamin keamanan data, server dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data. Contoh penggunaan server dalam kehidupan sehari-hari. Akses internet. Ketika Anda membuka website, komputer Anda mengirimkan permintaan ke web server yang menyimpan website tersebut. Email. Ketika Anda mengirim email, email Anda disimpan di mail server sebelum dikirim ke penerima. Cloud storage. Data Anda disimpan di server cloud sehingga dapat diakses dari mana saja. Jaringan sosial. Server menyimpan informasi profil, postingan, dan interaksi pengguna. Cara kerja sistem komputer. Secara sederhana, komputer bekerja dengan cara menerima input, memproses input tersebut, lalu menghasilkan output. Proses ini disebut dengan siklus pengolahan data. 1. Input. Tahap awal. Proses ini diawali dengan memasukkan data atau informasi ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, atau kamera. Konversi ke bahasa mesin, data yang dimasukkan kemudian diubah menjadi bahasa mesin, kode biner yang terdiri dari angka 0 dan 1, agar dapat dipahami oleh komputer. 2. Pemrosesan. CPU sebagai otak. Prosesor, CPU, berperan sebagai otak komputer yang akan memproses data yang telah diubah menjadi bahasa mesin. Operasi logika dan aritmatika, CPU melakukan berbagai operasi seperti perhitungan matematika, perbandingan, dan pengambilan keputusan berdasarkan instruksi yang diberikan. Penyimpanan sementara,
Hasil sementara dari pemrosesan disimpan dalam memori, RAM. 3. Output. Hasil akhir. Setelah diproses, hasil akhir ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Konversi ke bahasa manusia, hasil yang berupa bahasa mesin diubah kembali menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh manusia, seperti teks, gambar, atau suara. 4. Penyimpanan. Data permanen. Data yang telah diproses dan dianggap penting dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau cloud storage. Akses kembali. Data yang tersimpan dapat diakses kembali kapan saja diperlukan. Contoh sederhana. Misalnya, Anda ingin mengetik sebuah dokumen. Anda menekan tombol-tombol pada keyboard, input. Tindakan ini akan mengirimkan sinyal listrik ke komputer. Sinyal listrik ini kemudian diubah menjadi kode biner yang dipahami oleh komputer. CPU akan memproses kode biner tersebut dan menyimpannya dalam RAM. Ketika Anda mencetak dokumen, CPU akan mengirimkan perintah ke printer untuk mencetak dokumen tersebut, output. Komponen utama yang mendukung proses. Perangkat keras. Hardware terdiri dari komponen fisik seperti CPU, RAM, hard disk, motherboard, perangkat input, dan output. Perangkat lunak, software adalah program yang memberikan instruksi kepada hardware agar bekerja. Contohnya sistem operasi, Windows, macOS, Linux, dan aplikasi, Microsoft Word, Adobe Photoshop. Konsep penting lainnya. Bahasa pemrograman, bahasa yang digunakan untuk menulis instruksi bagi komputer. Algoritma, urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jaringan komputer, kumpulan komputer yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Dengan memahami bagaimana komputer bekerja dari tingkat paling dasar, kita dapat lebih menghargai kompleksitas teknologi yang ada di sekitar kita. Mulai dari smartphone yang kita gunakan sehari-hari hingga superkomputer yang digunakan untuk penelitian ilmiah, semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama. Semoga penjelasan ini memberikan Anda gambaran yang lebih jelas tentang dunia komputer. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, jangan ragu untuk mencari sumber belajar lainnya atau mengajukan pertanyaan. Terima kasih telah mengikuti penjelasan ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.